Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi pada hari ini pada pelajaran PPKN. Nah, pada pelajaran hari ini kita mau membahas masih tentang norma hukum, tetapi lebih kepada materi hukumnya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami arti hukum. Kemudian, siswa dapat memahami tentang sistem hukum. Ketiga, siswa dapat memahami tentang prinsip hukum. Berikutnya, siswa dapat menjelaskan tentang pembagian hukum. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat laporan tentang norma hukum. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, pengertian hukum. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas atau belajar tentang hukum atau norma hukum, yaitu aturan yang dibuat oleh lembaga tinggi negara yang bersifat tegas, mengikat, dan memaksa bagi seluruh warga negara. Nah, kemudian sistem hukum. Sistem hukum ini ada dua secara umum. Yang pertama itu ada Eropa kontinental, dan yang kedua ada Anglo-Saxon. Eropa kontinental artinya sistem hukum yang ketentuan hukumnya disusun secara sistematis, secara berurutan, kemudian menganut pada hukum tertulis. Jadi segala sesuatu, apapun itu bunyinya, peraturan-peraturan apapun harus ditulis dan dibukukan dalam undang-undang. Contoh negaranya adalah Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, dan sebagainya. Yang kedua itu ada Anglo-Saxon. Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang ketentuan hukumnya berdasarkan dari jurisprudensi atau hukum ini disebut juga dengan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis disebut juga dengan konvensi. Ya, jadi Anglo-Saxon ini tidak semua hukumnya tertulis, hanya berdasarkan pada putusan hakim terdahulu. Nah, biasanya Anglo-Saxon ini digunakan oleh negara-negara yang mempunyai sistem kerajaan seperti Inggris, Belanda, dan negara-negara kerajaan lainnya. Kemudian prinsip hukum. Kemarin kita sudah bahas bahwa prinsip hukum itu ada 3 ya. Yang pertama ada supremasi hukum. Itu artinya hukum adalah posisi yang paling tinggi dalam suatu negara. Jadi tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari hukum. Mau presiden, mau menteri, mau kepala desa, semua harus tunduk kepada hukum. Kemudian yang kedua, kedudukan sama di hadapan hukum. Jadi apabila ada seseorang yang melanggar, siapapun orangnya harus dikenai hukuman yang tegas atau sanksi yang tegas. Kemudian yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu dijamin sepenuhnya oleh hukum. Ya. Kalau di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai C. Kamu bisa baca nanti di Undang-Undang Dasar. Di situ adalah semuanya mengatur atau berbicara tentang hak-hak yang kita peroleh sebagai warga negara. Baik, berikutnya pembagian hukum. Pembagian hukum ada beberapa macam. Yang pertama menurut sanksinya. Menurut sanksinya itu ada 2. Yang pertama hukum yang mengatur, yaitu yang berkaitan dengan hukum perdata. Hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur tentang pribadi dengan pribadi atau individu dengan individu. Contohnya misalnya saya atau guru dengan anak-anak, atau misalnya suami dengan istri, laki-laki dengan perempuan, secara individu dengan individu. Kemudian hukum
memaksa. Hukum yang memaksa adalah hukum yang berkaitan dengan perkara pidana. Nah, perkara pidana ini hubungannya dengan segala bentuk kejahatan. Contoh misalnya perampokan, pencurian, kemudian pembunuhan dan sebagainya. Pembagian hukum menurut bentuknya juga ada dua. Yang pertama hukum tertulis, disebut juga konstitusi. Ya, artinya hukum yang dituangkan atau dituliskan dalam bentuk tertulis itu seperti undang-undang, undang-undang dasar dan sebagainya. Pokoknya dia dibukukan ya. Ada buku atau bukti tertulisnya. Itu disebut hukum tertulis atau konstitusi. Kemudian yang berikutnya ada hukum tidak tertulis atau konvensi. Adalah hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat namun dilaksanakan seperti undang-undang, seperti contohnya hukum adat. Nah, di setiap daerah di Indonesia itu kan punya yang namanya adat. Kita ambil contoh yang paling gampang. Misalnya, ketika orang mau menikah, itu kan laki-laki harus menyiapkan seserahan atau orang Batak bilangnya sinamot. Ya kan? Nah, apakah itu ada di dalam hukum tertulis? Tidak. Tapi itu jelas dilaksanakan secara turun-temurun karena apa? Merupakan adat. Begitu juga dengan adat-adat yang lain, misalnya tentang pembagian warisan, kemudian tentang bagaimana ya cara memanggil misalnya adik dari ibu kita panggil apa, ya, sistem kekerabatan seperti itu tidak ada dituliskan dalam undang-undang, tapi kita yakini, kita laksanakan secara turun-temurun karena itu merupakan adat, ya. Kemudian menurut sumbernya itu ada 6. Yang pertama menurut agama, yaitu berdasarkan pada kitab suci setiap agama. Kemudian pembagian hukum menurut undang-undang, itu jelas dituliskan dalam undang-undang dan undang-undang dasar. Kemudian pembagian hukum menurut sumbernya yaitu menurut kebiasaan. Itu tadi yang tidak tertulis juga contohnya kebiasaan atau adat, ya. Kemudian traktat itu hukum bisa terjadi karena perjanjian dua negara atau 3 negara. Traktat artinya perjanjian. Kemudian sumber hukum berikutnya yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi artinya adalah putusan hakim terdahulu. Nah, biasanya putusan hakim terdahulu ini digunakan oleh negara-negara yang tadi notabene-nya adalah negara-negara berbentuk kerajaan. Dan yang terakhir, doktrin. Doktrin artinya adalah pendapat ahli yang tahu tentang pelaksanaan hukum. Baik, berikutnya pembagian hukum menurut waktu berlakunya itu ada 3. Yang pertama, ius constitutum, artinya hukum yang sedang berlaku dalam masyarakat dan daerah tertentu saja. Contoh misalnya, peraturan yang ada di Indonesia tidak berlaku bagi negara lain. Begitu juga peraturan negara lain tidak berlaku bagi negara Indonesia. Nah, itu namanya ius constitutum. Kemudian ius constituendum, artinya hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Nah, ini biasanya hukum-hukum yang sudah ditilik atau dirancang oleh orang-orang yang pakar-pakar di bidang hukum, kemudian dibukukan dalam undang-undang atau undang-undang dasar dan diharapkan berlaku untuk masa selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah ius natural, adalah hukum yang berlaku untuk semua negara. Contohnya misalnya peraturan-peraturan PBB. Berikutnya, pembagian hukum menurut isinya itu ada 2. Yang pertama hukum publik. Hukum
publik ini mengatur antara banyak orang ya. Contohnya misalnya sekelompok kelas 73 dengan sekelompok kelas 74, atau kumpulan guru-guru dengan kumpulan siswa ya, mengatur antara warga negara dengan warga negara yang lain. Nah, hukum publik ini dibagi menjadi 3, yaitu hukum pidana, tadi sudah kita bahas tentang kejahatan-kejahatan tadi ya. Kemudian hukum tata negara, itu berhubungan dengan bagaimana mengatur negara. Kemudian hukum tata usaha negara, misalnya ini disebut juga dengan hukum administrasi negara ya. Bagaimana pelaksanaan negara, bagaimana kinerja presiden, nah itu semua diatur dalam hukum tata usaha negara. Menurut isinya, itu yang kedua ada hukum privat. Hukum privat disebut hukum pribadi yang mengatur antara individu dengan individu lain. Nah, hukum privat itu ada 2. Yang pertama hukum privat perdata. Hukum privat perdata itu mengatur tentang misalnya pernikahan, perceraian, ya, ahli waris. Nah, yang kedua kemudian hukum niaga. Hukum niaga disebut juga dengan hukum dagang. Jadi perjanjian-perjanjian dagang kamu dengan temanmu ya, atau suatu lembaga dengan lembaga yang lain ketika berdagang, nah itu disebut juga dengan hukum dagang. Itu diatur dalam hukum privat ya, karena dia hubungannya orang per orang. Jadi misalnya nanti ada suatu kasus, misalnya ada yang tidak membayar atau tidak sesuai dengan perjanjian, maka dia akan dibawa ke pengadilan hukum perdata, atau biasanya diadili dulu secara kekeluargaan, tidak bisa baru dibawa ke hukum perdata, ke pengadilan hukum perdata. Nah, anak tugas kalian hari ini ya. Nah, tugas ini paling lambat dikumpul hari ini juga pukul 21 atau jam 9. Ya. Ibu harap tidak ada lagi yang terlambat mengumpulkan tugas. Semangat anak-anak, tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Sampai jumpa.